Kita lanjutkan lagi pembahasan kita untuk TO kimia ya. Sekarang kita sampai pada nomor 11. Vitamin C atau asam askorbat merupakan senyawa bersifat asam dengan rumus empiris adalah C6H8O6. Massa molar vitamin C adalah 176 gram per mol. Ini adalah MR-nya. MR. Seorang siswa melakukan percobaan untuk menentukan kadar vitamin C dalam tablet vitamin C sebagai berikut. Sebanyak 500 mg tablet vitamin C dihaluskan, ya 500 mg dihaluskan, kemudian dilarutkan dalam air sampai volumenya 100 ml atau 1 liter ya. Larutan ini ya, ini adalah larutan ya yang berisi 500 gram, 500 gram. Nah, ini adalah 1 liter, 1 liter. Ya, larutan 1 liter ini, larutan tablet vitamin C diambil sebanyak 0,25 ml saja. 0,25 bukan 0,25 ya. 25 ml saja. 25 ml ya. Dititrasi dengan iodin 0,01 molar. Ya, 0,01 molar menggunakan indikator amilum. Perubahan warna terjadi saat volume larutan iodin adalah 0,5 ml. Reaksi yang terjadi pada peristiwa ini adalah seperti ini. Nah, kita hitung mol iodin berapa. Molnya iodin ya adalah molar kali liternya. Berarti 0,01 dikali 5 sama dengan 0,05 milimol. Berarti di sini 0,05 milimol. Artinya apa? C6H8O6-nya juga 0,05 milimol. Ya, karena di sini koefisiennya sama. Di sini butuh 0,05 milimol, di sini juga butuh 0,05 milimol. Nah, molaritasnya berapa? 25 ml ini. Molaritas, molar adalah mol per liter. Mol ya per liter. Ya, molnya adalah 0,05 milimol ya kali 10 pangkat min 3 ya milimol, 0,5 milimol gitu aja ya. Milimol, dan di sini volumenya adalah 25 mililiter. Nah, ini kita tinggal ngitung ya. Clear 0,05 dibagi 25. Dibagi 25 sama dengan berapa? 0,002. Jadi 0,002 ini dalam satuan mol sudah. Kalau 0,002 ya ini masanya berapa? Massa sama dengan kita punya rumus massa molar adalah ya molar tuh gram per ml atau massa per mr ya, massa per mr. Maka massa sama dengan molar kali mr ya. Molar kali mr-nya ya. Oke. Masanya dalam gram di sini. Nah, di sini masanya berarti massa sama dengan sebentar. Benar ya, massa sama dengan gram per mr. Biasanya kita nulisnya gitu mol per ini molnya berarti. Sebentar. 0,2 ini molar. 0,02 itu molar. Mol per liter ya. Ini molar. Molar kemudian kita cari apanya ini? Gramnya. Gramnya itu adalah mol per liter ya. Mol ini adalah gram per liter. Ini tadi dapat molarnya. Kita cari molnya dulu kalau gitu ya. Ini kan mol yang sedikit ini aja, mol total. Mol total ya, mol itu adalah molar itu adalah gram per mol ya, gram per mol. Kita biasanya menurunkan seperti ini ya, masanya atau gram itu molnya dikali molar. Molnya adalah 0,02, 0,002 molar. Ya ini kan molarnya dikali MR-nya. Molar gimana sih? Mol itu gram per mr, maka masanya, oh iya,
Ini kan sudah dalam bentuk molar, mol per ini molarnya. Saya jadi bingung sendiri. Ini kan molarnya ya. Molarnya ini kalau kita tahu bahwa dia itu 1 liter, ya, jadi eh, masanya ya kita stick pada definisi aja ya. Molar adalah mol per liter ya. Jadi mol totalnya adalah molar kali volumenya ya dalam liter ini. Nah, ini molarnya kan 0,002 dikali liternya kan 1, jadi 0,002 mol. Nah, gitu kan. Ini adalah molnya atau N-nya ya. Mol itu disimbolkan N kan ya. Molnya adalah 0,02 ini molar total. Nah, sedangkan massa ini adalah MR dikali molar kan gini ya. MR-nya adalah 176. 176 dikalikan 0,002. Gini aja kok bingung saya tadi. Oke, 0,002 kali 176. 176 sama dengan 0,352. 0, ya, 0, berapa? 352. 352 gram. Ya. Nah, ini kan 500 miligram atau 352 miligram kan gitu ya. Sekarang persentasenya adalah masanya ini, massa total berarti ya. Massa total dari asam askorbatnya. 352 dibagi 500 kali 100%. Gini loh. Nah, ini kan enak. 0,352 dibagi atau dikali 1000 dulu ya. Clear 352 dibagi 500 biar nggak bingung. 500 sama dengan kali 100 kali 100. Nah, kan gini, 70,4%. 70,4%. Nah, yang B. Jadi langkah-langkahnya dari awal ya, ini kan kita sadari bahwa 500 mg ini dicairkan dalam air 1 liter. Ya, saya ulang lagi, ini agak ribet misalnya. 1 liter, terus kemudian diambil 25 ml. Kita kan belum tahu molaritasnya berapa. Tapi bisa tahu reaksinya ini. Ternyata bereaksi habis dengan yodium yang 0,05 mol. Artinya C6H8O6-nya ini atau asam askorbatnya ini juga 0,05 mol. Ya, kalau sudah diketahui molnya, padahal liternya adalah 25 ml, ya, bisa diketahui molarnya. Ternyata 0,002 molar. Dari molarnya ini bisa diketahui totalnya berapa mol, karena volume total adalah 1 liter kan gitu ya. MV dan ini ternyata eh, totalnya adalah 0,002 mol. Ini total. Setelah tahu mol totalnya, dicari masanya. Massa adalah MR kali molnya, kan gitu ya. MR-nya adalah 176 dari sini. Ya, molarnya sudah kita ketahui ini, molnya sudah kita ketahui ini. Kemudian dapat sekian. Ya, padahal yang dihancurkan 500. Ternyata dalam praktek askorbatnya cuma 352, berarti 70,4%. Gitu ya. Oke. Sekarang nomor 12. Nomor 12 ini kelarutan. Kita akan kerjakan pelan-pelan saja. Ini ada KSP AgCl sudah diketahui, KSP AgOH sudah diketahui. Dilakukan pencampuran larutan sebagai berikut. Campuran yang menghasilkan endapan. Kalau mengendap itu artinya apa? Hc lebih besar dari KSP. Makanya ini yang punya soal aslinya. Hc yang lebih kecil dari KSP sudah disilang. Jadi nggak usah kita pikirkan satu dan B dan D ini. Ya, kenapa ini disilang itu alasannya seperti itu. Nah, kita cek sekarang yang A. Untuk yang A, di sini adalah yang satu ya. Kok yang A? Yang satu. Kita cek yang nomor satu ini adalah AgNO3 dan NaCl. Nah, ini kalau nanti bercampur KSP-nya kita punya rumus AgCl.
ya, dari sisi Ag-nya, ya, Ag plusnya ini diambilkan dari AgNO3. AgNO3 berapa? 0,002 ini. Padahal di sini kalau sudah bercampur volumenya bertambah. Berarti molaritas dari Ag plusnya ini akan berubah. Ya, jadi dari sisi volumenya berarti nanti 20 tambah 20 dibagi 20 tambah 20 kan diencerkan. Ya mula-mula 20 dibagi 20 tambah 20 kali molaritas mula-mulanya 0,2. Jadi 2 kali 10 pangkat 1 2 3 4. Ya 2 kali 10 pangkat 4. Nah, ini kan setengah ya, ini min ya. Ini kan setengah ya, 20 bagi 40 kan setengah. Jadi ini tinggal 10 pangkat min 4. Terus kemudian dari sisi NaCl-nya, Cl min-nya, ini kan AgCl. Ini ion Cl-nya itu diambilkan dari ini. Ini diencerkan juga ya. 20 tambah 20 ini sama ya, dikali. Cl-nya 0,001 berarti 10 pangkat min 4 ya. 1, 2, 3, 4 ya. 10 pangkat min 4 ini kan setengah ya, berarti 20. Oh, ini 2 dikalikan 2 molar. 2 kali 10 pangkat min 4 ya. Hampir saja keliru. Tetap 10 pangkat min 4 juga. Terus kita kalikan AgNO3, AgCl ini. AgCl ini kan mengion menjadi Ag plus tambah Cl min. Jadi untuk KSP-nya ini kan S, ini S ya. GSP ini akan sama dengan dikalikan 2 kali 10 pangkat 10 pangkat min 4 aja ya, 10 pangkat min 4 kali 10 pangkat min 4 ya, 10 pangkat min 4 dikalikan 10 pangkat min 4 menjadi 10 pangkat min 8, dan 10 pangkat min 8 itu masih lebih besar daripada 10 pangkat min 9, berarti GSP-nya lebih besar, HC-nya bukan GSP, HC-nya ya. GC-nya itu masih lebih besar dari KSP-nya. Ini kan 38 kali 10 pangkat min 9. Berarti ini yang satu ini mengendap ya, mengendap. Ya. Jadi yang dicari adalah yang menghasilkan endapan, berarti satu ini masuk. Satu gandengannya sama 3. Kita cek 3 dulu aja ya. 1 sama 5 jelas enggak. Ini kita silang. 1 sama berapa? Enggak ada. 1 sama 3 ini jawaban satu-satunya. Ya, tapi coba ini aja sudah kita bisa putuskan kalau A ya, karena 1 bergandengan dengan 3 dan 1 dan 5. 5 jelas enggak. Jadi sebenarnya kita sudah bisa memutuskan kalau A, tapi karena ini proses belajar juga ya, coba kita buktikan. Nah, ini adalah Ag, ini Cl, sama pakai AgCl ini. Untuk Ag-nya ini pakai sama ya, di sini 20 tambah 20 ya, 20 dibagi 20 tambah 20 kali 0,2, Ag-nya adalah 10 pangkat min 4. Sama hitung-hitungannya dengan ini, hanya Cl-nya yang beda ini. Coba kita buktikan, Cl min-nya ini adalah 20, 20 tambah 20 ini adalah setengah, dikalikan, di sini cuma 0,01, 10 pangkat min 4 saja. Jadi ini adalah 0,5 kali 10 pangkat min 4, atau 5 kali 10 pangkat min 5. Ya, coba kita kalikan HC-nya. HC-nya adalah untuk Ag-nya adalah 10 pangkat min 4. Untuk ininya 5 kali 10 pangkat min 5. Ini kalau dikalikan adalah 5 kali 10 pangkat min 9. Masih lebih besar daripada 3. Jadi ini mengendap juga. Jadi fix ya, nomor 12 jawabannya adalah yang A. Kemudian nomor 13. Perhatikan tabel reaksi hidrolisis garam berikut ini. Nah, kita lihat reaksi hidrolisis garam Na3PO4. Ya, ini adalah Na3 dan PO4 ini sama-sama lemah. Ya, sama lemah, dan kita lihat di sini uji lakmus merah jadi biru, biru jadi merah. Merah jadi biru, biru jadi merah, ini kacau ini ya. Jadi ini dari uji lakmusnya sudah
tanda-tanda kacau ini. Kalau asam itu harusnya merah tetap merah, biru jadi merah. Jadi ini sudah skip saja nomor satu ini, ya. Jadi kacau di uji lakmusnya sudah kacau. Nomor dua, coba kita lihat SO2 min H2. Nah, ini KSO3. K ini kan kalau basa kan KOH ya, berarti basa kuat. Berarti basa kuat asam lemah. Ya, kalau ini berasal dari basa kuat dan asam lemah, pasti bersifat basa. Ya, merah jadi biru, biru dari biru dan ini basa. Ini benar. Ya, yang terhidrolisis SO3-nya, ya, sisi basanya, sisi basa lemahnya, bagian asam lemahnya maksud saya, basa lemah ya. Ini KOH, sebentar, sebentar. Ini adalah asam lemah ya. Ini asam lemah basa kuat. Asam lemahnya dia akan terhidrolisis ya, berikatan akan menghasilkan OH-. Nah, OH-nya ini yang menyebabkan dia bersifat basa. Jadi nomor dua ini benar ya. Satu jelas tidak kita pilih, jadi ini nggak kita pilih, nggak kita pilih, nggak kita pilih. Dua, nah ini tinggal 3 dan 4 ini mana yang benar. Enak dari sininya dulu ya. Di sini CH3CO ini asam lemah, basa lemah. Asamnya lemah, basanya lemah, berarti ini jangan ini dulu. NH4 dan NO3. NH4 dengan NO3 ini eh, dari apa? NO3. NO3 ini kalau bingung ya kita bisa lihat ini, bisa lihat tabel. Nah, NO3 ini asam kuat. Nah, NO3 ya, asam kuat. Jadi basanya yang lemah, asamnya yang kuat ya. Oke, kita kembali ke sini lagi. Basanya yang kuat, asamnya yang lemah. Berarti bersifat maaf, asamnya yang kuat ya, asam kuat ya, ini asam kuat, kuat ya. Dari sini tabelnya ya. HNO3 di sini ya, asam kuat. Jadi sisa asam kuat ini tidak terhidrolisis, yang terhidrolisis adalah NH4-nya. NH4-nya akan menghasilkan H+ ya, karena sisi OH-nya sudah diikat sama NH4 ini. Sehingga akan menyebabkan asam dan ini ujinya merah tetap merah, biru jadi merah. Jadi clear ya, 2 dan 4 yang benar. Jadi jawabannya adalah yang E. Kemudian nomor 4. Secara 14 ya, secara sederhana reaksi kimia yang terjadi pada proses respirasi. Ya, ini pembakaran makanan dapat dituliskan sebagai berikut. Ya, glukosa tambah oksigen akan menghasilkan air, karbon dioksida dan energi. Jelas ini adalah reaksi eksoterm. Ya, pernyataan yang benar adalah reaksinya eksoterm karena melepas kalor ke lingkungan. Jelas yang C. Ya, melepas kalor dalam energi ya. Ini artinya eksoterm. Semua pembakaran itu eksoterm. Ya, termasuk pembakaran makanan dalam tubuh. Nah, ini adalah energi ikat rata-rata. Kita akan bikin reaksinya, misalnya saya punya ini HF. HF ini akan menjadi H2 tambah F2. Gitu ya. Biar seimbang kiri dan kanan, ya saya reaksikan 2 mol HF gitu ya. Jadi energi ikatnya, kalor yang diperlukan. Jadi delta H nanti adalah eh, sigma energi ikat yang kiri dikurangi yang kanan. Ya, kiri dikurangi kanan, sigma energi yang kanan. Yang kiri adalah HF ini. Jadi ada dua ya, 2 kali HF ya dikurangi dalam kurung yang kanan. H dengan H ya, ini dalam kurung ditambah dalam kurung F dengan F ya. Jadi 2 dikali yang HF berapa? 565. 565 dikurangi H dengan H berapa? 436. 436 ditambah F dengan F 153. 153 dalam kilojoule ya per mol. Ini kalau dikalikan 2 akan menghasilkan 1130. Ini kalau dijumlahkan akan menghasilkan 389. 389. Kalau dikurangkan ini akan menghasilkan 541. 541. Terus ini kan
untuk 2 mol. Nah, ini ada berapa mol? Kita hitung dulu. Molnya berapa? Nah, ini 8 gram itu berapa mol? Ya, kita lihat MR dari MR-nya, MR dari HF berarti adalah ini 1 tambah 19 ya, MR-nya adalah 20 dan mol adalah gram per MR. Gramnya berapa? 8. 8 per 20. Kita lihat di sini berapa? Clear 8 dibagi 20 sama dengan 0,4. 0,4 mol ya, 0,4. Ini kita bandingkan saja. Kalau 2 mol itu menghasilkan 541, kalau 0,4 ini menghasilkan berapa? Ya, berapa energinya? Saya anggap saja X, berarti X bagi 541 sama dengan bawah bagi atas, bawah bagi atas. 0,4 bagi 2, berarti X sama dengan 0,4 bagi 2 adalah 0,2 dikali 541 ya. 0,2 ya. Clear 0,2 kali 541 sama dengan 108,2. 108,2. Jadi jawabannya yang D. Sekarang nomor 16. Percobaan yang dilakukan terhadap 1 gram pita magnesium dengan 25 ml larutan asam klorida sebagai berikut. Laju reaksi yang dipengaruhi oleh luas permukaan. Hanya luas permukaan saja. Terlihat pada gambar apa? Kita lihat yang luas permukaannya beda. Ini kan luas permukaannya beda. Ini cuma 1 batang, ini dijadikan 2 batang, masing-masing masanya sama. Hanya ukurannya yang berbeda, HCl-nya sama, suhunya sama. Jadi yang mempengaruhi cuma luasnya saja. Berarti 1 dan 2 adalah jawabannya. Kita scroll ke bawah untuk nomor 17. Percobaan. Nah, ini hubungan laju reaksi awal zat B diperhatikan dari kecepatan terhadap B. Ya, kecepatan ini ordenya bisa kita ini K dikali orde A dan orde B ya. Orde B. Ini A, ini B. Kita lihat saat B-nya tetap, A-nya dinaikkan 2 kali. Ternyata kecepatannya naik 2 kali. Berarti ini orde 1, jelas. Ya. Terus kemudian kita lihat yang B. Kecepatannya kita rubah. Saat kecepatannya kita rubah menjadi berapa? Kecepatannya 16 kali. 16 ini adalah konstanta yang tetap. A-nya berapa? A-nya kita jadikan di sini 1 ke 8 4 kali. 4 kali. Lah B-nya jadi berapa kali? Ya B-nya jadi 2 kali. Agar 4 kali 2 jadi 16, 2-nya dipangkatkan berapa? 2 dipangkatkan 2. Berarti orde 2. Berarti laju ini ya V K ya ini A, ini B-nya pangkat 2. Ya, pangkat 2 ordernya orde 2. Ya, artinya apa? Berbanding lurus dengan laju itu berbanding lurus dengan konsentrasi B dikuadratkan. Bentuknya seperti persamaan kuadrat. Ya, yang D berarti eksponensial. Oke. Kita akan scroll kerjakan nomor yang 18. Target kita di video ini akan mengerjakan sampai nomor 20 ya. Pada industri pembuatan logam timah SNO2 direduksikan SN berdasarkan reaksi keseimbangan berikut. Ketetapan keseimbangan untuk reaksi tersebut adalah kita lihat di sini solid gas, solid gas. Nah, ketetapan keseimbangannya ini berarti ketetapan keseimbangan tekanan ya, dan solid enggak diikutkan. Jadi ketetapan keseimbangannya PC-nya adalah hanya yang berfasa gas saja. Berarti yang ini yang kiri, yang kanan ditaruh di atas ya. CO2 ini pangkat koefisiennya jadi pangkat 2. Jadi ini CO ini juga jadi pangkat. Jadi yang benar adalah yang D. Untuk fase solid ya tidak kita ikutkan karena di sini adalah keseimbangan tekanan gitu ya. Kita lanjutkan nomor 19. Dalam industri bahan-bahan kimia ada yang dihasilkan melalui reaksi keseimbangan, contohnya industri pembuatan amonia. Amonia N-H3 merupakan senyawa nitrogen yang banyak digunakan sebagai bahan dasar pupuk urea, serat sintetik dan sejenisnya.
dan bahan peledak TNT trinitrotoluena. Pembuatan amonia yang dikemukakan oleh Fritz Haber tahun 1905, prosesnya disebut proses Haber-Bosch. Reaksi yang terjadi adalah keseimbangan antara gas N2, H2, NH3, dituliskan sebagai berikut. Oh, ini eksoterm ya, karena minus. Untuk memperoleh hasil amonia yang berkualitas tinggi dan jumlah banyak dengan menggunakan proses efisiensi dan efektif, diperoleh pengetahuan tentang keseimbangan kimia. Pernyataan yang tepat untuk mendapatkan kondisi optimum tersebut dilakukan setelah mencapai keseimbangan adalah tekanan diperbesar. Kalau tekanan diperbesar, ya, dia akan berubah menjadi fasa yang lebih kecil. Ini benar kalau tekanan diperbesar, ya, karena kita ingin dapat amoniaknya. Suhu reaksi dinaikkan. Kalau suhu reaksi dinaikkan sebenarnya secara teori salah, karena ini adalah reaksi eksoterm. Kalau eksoterm lebih baik diturunkan. Walaupun pada kenyataannya suhunya tinggi ya untuk mempercepat proses ya, tekanannya aja yang berbesar dan pengambilan NH3 secara terus-menerus diambil. Ya, coba kita baca yang lain, ini kelihatannya benar tapi walaupun ini agak menyalahi aturan ya yang ini. Tekanan diperbesar, suhu diturunkan. Nah, ini yang paling benar ya, diturunkan dan pengambilan NH3 dilakukan terus-menerus ya. Jadi kita pilih yang B aja yang paling sesuai dengan teori. Walaupun pada kenyataannya ini suhunya nggak terlalu rendah-rendah banget, agak tinggi, tapi untuk mempercepatnya ditambah katalis sama Haber sama Bosch ini ya. Jadi tapi secara teoritis ya di sini yang paling cocok ya adalah yang B. Sedangkan yang ini tekanan diperkecil ini benar, suhu reaksi diturunkan benar tambah katalis. Tekanan diperkecil, harusnya tekanan berbesar ini salah, di sini salah. Tambah katalis ini benar, suhu tekanan tetap. Nah, ini salah. Suhu tekanan tetap salah. Jadi yang paling benar adalah yang B. A sebenarnya agak mengandung benar ya. Pada kenyataannya suhunya juga tidak terlalu rendah gitu loh. Oke, kita tapi yang paling baik yang B ya. Nomor 19 saya pilih yang B. Nomor 20. Pada saat musim hujan kita mudah sekali terserang penyakit. Salah satunya adalah batuk. Ketika mengkonsultasikan ke dokter biasanya akan diberikan beberapa obat, salah satunya obat batuk yang diberikan dalam bentuk sirup. Komposisi bahan yang terkandung dalam sirup obat batuk diantaranya adalah amonium klorida, ya 50 mg, minyak eukaliptus 0,99 mg, ekstrak sukus 1,67 mg, minyak peppermint 3,16 mg agar ada isis-isisnya ya. Kristal mentol 4,44 mg, alkohol 2%. Bahan-bahan tersebut memiliki sifat berbeda-beda, terutama sifat minyak dan alkohol yang sukar larut dalam air. Saat kita meminum obat batuk tersebut, petunjuk pemakaian obat tersebut harus dikocok lebih dahulu. Berdasarkan wacana di atas, jenis koloid ya, fase terdispersi dan medium pendispersinya yang paling tepat pada obat batuk adalah, ya ini konteksnya ini sifat minyak dan alkohol lebih disoroti. Jadi koloid ya, koloidnya adalah emulsi, minyak alkohol adalah cair, mediumnya adalah cair juga. Jadi yang paling tepat yang B. Sebenarnya di sini ada kristalnya. Kalau kristal adalah lebih tidak ada di sini ya. Suspensi harusnya, suspensi kalau ada kristalnya. Cuma pilihan suspensi tidak ada di sini dan memang kristal tidak terlalu disoroti di sini, lebih ke minyak dan alkoholnya. Baik, ini adalah nomor 11 sampai 20 sudah kita bahas. Untuk nomor berikutnya ya tunggu di video berikutnya.